Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kalau saya pernah ketemu kumpulan dengan para kiai. Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali Dr. Richard Lee mengundang Bapak Romo ke rumahnya. Apa tujuan dari Dr. Richard Lee dan seperti apa? Kita langsung saja menyimak video berikut ini. Kumpulan dengan para pendeta. Bagaimana daya tahan seorang Romo? Normal tapi kok tidak mau punya istri, tidak berhubungan badan pula. Dari mana daya tahannya? Nah, ini misteri yang saya mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ternyata saya punya daya tahan sudah 73 tahun. Oke, Romo. Kalau tertarik iya sih. Tapi jangan sampai saya jatuh ikut orang begitu ya. Nah itu. Saya mau ngomong harus hati-hati ngomongnya depan Romo. Namanya murid Yesus ya Romo ya? Iya boleh, seperti Paus Fransiskus itu. Bukan murid Yesus ya kalau Fransiskus ya? Bukan, iya murid Yesus. Dia mengambil nama Fransiskus, mencontoh gaya hidup Fransiskus Asisi. Paus Fransiskus itu. Yang peduli pada orang miskin, peduli pada orang susah itu. Maka mentalitas Paus Fransiskus ya sangat perhatian pada orang-orang miskin kan. Oke. Itu. Meniru nama sebelumnya. Nah, nama yang dia pakai. Paus Robert Francis Prevost ya. Paus Leo ke-14 berasal dari Amerika Serikat. Ini dari Amerika Romo ya? Iya. Dari Amerika. Sebelumnya Paus Fransiskus dari Argentina. Dari Argentina. Romo pernah nggak Paus kita itu dari Asia? Atau misalnya dari Afrika? Belum. Ini yang terakhir ini yang terkenal itu Uskup Agung dari Filipina kan. Sangat terkenal dia, ternyata nggak terpilih juga. Oke. Apakah itu menjadi, kalau jadi Paus itu cita-cita nggak sih sebenarnya? Cita-cita atau bagaimana? Itu kalau saya nggak punya cita-cita jadi paus ya. Tapi panggilan jadi pimpinan tertinggi gereja itu indah tapi berat juga. Indah tapi berat loh jadi paus itu. Lihat aja. Indah tapi berat, maka ya tidak jadi cita-cita lah. Tapi kalau memang panggilan ya diterima gitu loh. Oke. Kalau Paus kegiatannya sehari-hari apa aja kok? Jangan tanya saya ya. Kegiatannya paling doa, memikirkan masyarakat dunia. Ya. Kegiatannya begitu seperti Paus Fransiskus. Ya mikirkan orang tersingkir, mikirkan orang perang, mendoakan orang perang, mencari jalan damai. Seperti di Afrika menjadi negara miskin karena perang terus. Paus mendamaikan, Paus Fransiskus mencium kaki presiden yang di Afrika itu kan, dicium kakinya, mengatakan, ayo kamu berdamai, jangan begitulah. Seorang Paus cium kaki? Iya, cium kaki presiden di Afrika itu. Mau mengatakan, aku nggak punya daya, kamu kucium, kamu damai ya. Damai beberapa hari perang lagi itu. Tapi waktu Paus mencium kaki seorang presiden, apakah umat-umatnya marah Romo? Enggak ada yang marah, itu hak prerogatif Paus kok. Enggak ada, misalnya kita umat-umatnya itu merasa tersakiti pimpinan kita di seperti itu kan? Enggak, justru disinilah ungkapan kejujuran seseorang. Kalau mencium kaki orang lain, terlebih kaki orang berdosa, Paus mengatakan saya melayani kamu istimewa. Maka kamis putih untuk orang Katolik ada perayaan kamis putih, cuci kaki itu kan, cium kaki. Kalau pernah lihat itu maksudnya mengatakan ya saya melayani kamu. Bukan kamu melayani saya melayani kamu. Itu cium kaki presiden Paus Fransiskus, desak Sudan Selatan, jaga keamanan. Wah itu benar-benar dicium ya? Cium benar. Nah tiap kemis putih Paus Fransiskus itu yang dicium bukan mewakili para rasul. Ada penjahat-penjahat dikumpulkan dicium kakinya. Lihatlah foto-foto yang dokumenter itu. Dia mau melayani umat yang berdosa pun dilayani, bukan yang hebat-hebat. Bukan orang hebat, bukan orang yang
suci justru yang dicium. Bukan, Dan bukan kaki dia yang justru dicium, Romo. Bukan. Dia mencium semua yang berdosa-berdosa itu. Kan seorang paus kan seorang yang ya kita hargain, kita hormatin dan suci ya. Harusnya malah kita yang datang dan kita mencium kakinya. Tapi paus mencium kaki itu dengan serius. Itu yang orang sulit menerima, tapi faktanya saya mau melayani kamu. Apapun yang terjadi padamu, saya layani. Ungkapannya dengan mencium kaki itu. Begitu rupa. Tapi nggak ada yang marah ya, Romo ya? Nggak ada lah, ngapa marah. Kita tuh jangan banyak marah lah. Nggak usah banyak marah. Mengapa banyak marah? Nggak usah. Romo marah nggak saya? Ya enggak lah. Untuk apa marah? Marah sudah aku buang. Dibuang ke rumah. Stok marah sudah habis. Iya. Kemarin kita sebenarnya sudah ngobrol sih di Palembang sih. Romo pertama kali tahu saya sebenarnya sudah mualaf atau belajar agama Islam, Romo marah nggak, Romo? Saya kecewa tapi nggak marah. Itu prinsip saya. Kita bisa mencari jalan sendiri-sendiri, sudah dewasa. Mengapa saya marah? Mengapa saya kecewa? Bukti saya tidak marah, diundang ke sini datang. Malah Romo kemarin datang ke rumah saya, Romo. Iya, saya nggak usah marah, biarlah. Ada pro kontra memang kok Romo kunjungan ke orang itu. Yang kalau saya salah, salahku di mana? Itu sahabatku. Aku datang ke rumah sahabat kan. Masa nggak boleh? Betul, Romo. Iya, masa datang ke rumah sahabat nggak boleh. Contoh Paus Fransiskus datang ke Jakarta. Lalu ketemu Imam Masjid Istiqlal itu ya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu. Alangkah indahnya hidup bersama sebagai saudara kan. Ya ampun, dicium, keningnya dicium, kening Paus. Tangan Umar, Profesor itu dipegang oleh Paus, diciumi tangannya, jadi Menteri Agama. Nah hebat dia. Mungkin karena didoakan Paus dia jadi Menteri Agama kan. Itu Profesor Nasaruddin Umar itu. Saya salut Profesor Nasaruddin Umar itu. Lalu dengan begitu ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi nggak masalah. Nah ini Romo. Ini saya suka dengan Romo. Karena saya itu bersahabat dengan beliau, ngobrol, chattingan, teleponan juga dengan beliau. Baik waktu saya belum terbuka dengan umum, ataupun juga saya sudah terbuka dengan umum. Jadi sebenarnya kita itu hubungan kita sangat baik, tetap berteman, mesra seperti biasa. Cuma kenapa orang lain yang nonton, orang lain yang di luar, orang lain umat-umat, entah umat siapapun itu, malah mereka yang merasa tersinggung, mereka merasa marah, merasa tidak senang, Romo. Menurut Romo, kenapa dan bagaimana, Romo? Jawaban saya dua ya. Pertama, masing-masing orang punya hak untuk ngomong. Yang kedua, masing-masing orang juga punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau mau pandangan Gereja Katolik, buka podcast Romo Joni, Romo Koko itu. Dia sangat simpel menjelaskan ini. Mengapa kita nggak usah melawan macam itu, nggak, itu udah dewasa, biarlah begitu. Dia sudah baptis ya, janji baptis biar dipegang dia. Tapi kata Romo Joni yang besok katanya mau diundang Romo Koko itu ya nggak usahlah kita marah-marah. Dia punya cara hidup yang berbeda. Kalau ditanya, ya nyesel lah. Umat Katolik donatur hebat. Kok tidak jadi sekarang? Saya hanya mengatakan, kalau dia mau jadi donatur, non-Katolik pun boleh membantu saya, kan begitu. Boleh ya, Romo? Boleh, malah saya senang. Iya, saya malah begitu. Saya sekarang ngurusi anak-anak asrama 120 orang. Saya mau minta bantuan, bukan dibantu kan. Ya monggo. Kalau mau menyalurkan, saya bisa menyalurkan. Supaya saya tidak matre, saya kasih alamatnya tidak ke saya. Misalnya membantu asrama. Tapi langsung ke sekolahnya. Jadi membantu seorang itu tidak melihat agamanya, tidak melihat
apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, tapi membantu dengan hati yang tulus dan Iya, ikhlas. itu walaupun siang ini saya tidak ada motivasi meminta bantuan, tidak. Saya hanya cerita ya, hubungan kita walaupun dokter pindah paham, ya tetap sahabat. Lalu dengan cerita Romo Koko, sekarang orang-orang Katolik terbuka, ya jangan nyalakan lah. Karena masing-masing orang punya alasan untuk macam itu. Punya alasan. Nah, kalau yang bersangkutan mau cerita ya diterima. Kalau nggak usah ngorek-ngorek orang harus cerita sih. Seperti nggak ada pekerjaan. Iya, oke, saya senang Romo hari. Iya. Romo balik lagi ke Paus, Romo. Iya. Kalau Paus itu pemilihannya ada politik nggak, Romo? Katanya Paus itu juga rentan pemilihannya ada politiknya, Romo. Saya kira yang namanya politik itu tidak murni bersih gitu ya. Pasti ada suasana itu. Tapi itu dibandingkan dengan suasana iman bukan apa-apa. Pasti adalah suasana politik itu, pasti adalah. Tapi yang saya katakan suasana iman dominan dalam pilihan Paus itu. Lebih ke keimanan, bukan iya, lebih keimanan, ke politik. bukan soal politik. Kalau main politik jadi Paus itu untungnya apa sih? Coba lihat Paus Fransiskus untungnya apa sih? Dia wafat ya, dia minta dikubur secara sederhana. Dia punya saldo uang $100. Dia hanya punya saldo uang $100. Sepatunya tidak seindah sepatu saya. Mungkin model Cibaduyut. Sederhana. $100, 1.700.000 juga. Itu di dokumen yang ditemukan sampai hari ini uang dia itu $100. Dia tidak punya tabungan. Tidak punya tabungan pribadi, tidak ada. Itu yang terjadi. Seorang pimpinan tertinggi 1.300 juta itu 1,3 M manusia. Dia punya tabungan $100 yang ditemukan. Harusnya dia dapat gaji banyak, dia nggak dapat gaji. Mungkin kalau diberi orang uang banyak-banyak untuk bantu orang miskin. Nah, pikiran saya kalau orang yang mampu bisa membantu orang miskin, dia akan bahagia. Orang yang menolong sesamanya itu menjadi orang paling bahagia. Itu. Maka kalau saya lihat Paus, saya mau belajar. Walaupun saya terbatas, tapi saya harus peduli pada orang lain. Nah, Paus itu punya pegangan. Pegangannya dari hasil Konsili Vatikan kedua. Dikatakan begini. Kegembiraan dan harapan, duka dan nestapa dunia dan manusia zaman ini adalah kegembiraan dan harapan, duka nestapa kita semua. Itu paham Katolik yang masih bertahan. Dunia ini suka duka itu tanggung jawab bersama. Dari Konsili Vatikan kedua. Nah, kalau manusia-manusia zaman now yang pikirannya itu mencari pujian, sanjungan, harta, uang. Saya mengatakan uang itu penting, tapi uang bukan segala-galanya. Uang itu penting. Kalau saya nggak ada uang nggak sampai sini. Uang itu penting, tapi uang bukan segala-galanya. Nah, disitulah yang terjadi dalam iman kita. Oke, berarti pemilihan Paus itu benar-benar sebenarnya bukan panggilan yang baik juga ya, Romo ya. Maksudnya bukan panggilan yang baik, bukan panggilan yang strategik juga. Nggak enak juga jabatannya. Nggak enak lah. Kalau saya nggak mau, untuk nggak dipilih. Berarti itu benar-benar pilihannya sekali ya? Benar-benar pilihan. Benar-benar panggilan ya, Romo ya? Benar-benar panggilan. Tapi pernah ada Paus yang mundur gak? Oh. Paus sebelum Paus Fransiskus kan mundur, Benediktus. Orang pinter bukan main. Kenapa mundur, Om? Karena usia, karena merasa tidak mampu sudah. Hanya itu, usia dan merasa tidak mampu. Maka dia mengundurkan diri baik-baik. Lalu pilihan
Yang terpilih Paus Fransiskus. Ada yang mundur. Oke. Romo, kalau paus yang baru itu orangnya bagaimana? Menurut saya kita sama-sama baru tahu ya. Hanya 3 hari ini saya baru tahu. Kemarin pagi saya dengar dia jadi paus kan. Saya nggak tahu. Tapi riwayatnya ditulis dalam banyak hal mirip dengan Paus Fransiskus. Sangat peduli pada orang tersingkirkan. Nah itu. Kalau dia bagaimana, pasti orang baik. Pasti orang baik. Baiknya di mana, kita tunggu aja nanti. Ya, pasti orang baik. Baiknya di mana, kita tunggu. Dengan bimbingan Roh Kudus, pasti dia orang baik. Oke, Romo. Tapi pernah nggak paus dikudeta atau diturunkan, Romo? Saya belum pernah mendengar. Belum ada, Romo ya. Kalau pimpinan negara kan ada yang diturunkan. Belum pernah mendengar saya itu. Paus tidak pernah ada yang diturunkan. Belum pernah mendengar. Mungkin ada, tapi saya nggak pernah mendengar. Tidak pernah mendengar, Romo ya. Romo, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Romo. Ada beberapa yang mungkin film atau apa, saya nggak tahu ya, Romo ya. Makanya ini kita tanya-tanya aja, Romo ya. Kalau sisi kelam agama Katolik sendiri, Romo, yang ada di Vatikan, itu sebenarnya film atau sebenarnya memang ada masa-masa seperti itu sih, Romo? Saya mau jujur ya, jujur itu penting. Kita itu belum hidup di surga. Masih banyak juga kelemahan-kelemahan. Ya, tetapi kebaikan-kebaikan juga banyak. Misalnya, nanti saya tunjukkan paus yang sangat memprihatinkan paus itu yang macam apa. Namun, sisi kebaikan yang ditawarkan Paus Fransiskus begini. Beliau sangat menghormati martabat manusia. Yang kedua, beliau memperkembangkan kebajikan hidup bersama. Kamu adalah saudara, fratelli tutti. Dia katakan bahasa Italinya. Kamu semua bersaudara. Lalu yang diperjuangkan, beliau memperjuangkan solidaritas dengan ketetapan hati yang mantap. Solidaritas kita tahu waktu beliau kunjungan ke Indonesia, ke Timor Leste, ke Singapura. Ya, beliau memang sangat menuntut solidaritas. Yang keempat, beliau memberi perhatian pada mereka yang kurang beruntung. Mulai jadi paus, dia langsung pergi ke tempat pengungsian orang Afrika. Di satu pulau terpencil. Dia misa dengan kapal yang karam, diambil kayunya untuk misa. Itu solider pada orang yang kesulitan itu. Dan Paus Fransiskus sangat prihatin dengan perubahan iklim. Dengan rusaknya lingkungan ini, maka beliau membuat surat resmi dengan judul Laudato Si, terpujilah engkau. Arti kata itu, Laudato Si. Nah, beliau melihat ini bahwa dunia ini harus diselamatkan oleh manusia. Jangan terlalu rakus manusia supaya dunia selamat. Dengan Laudato Si. Nah ini yang hebat itu, kalau pertanyaanmu yang kelam, memang ada penyelewengan seksual ya, penyelewengan seks. Itu ada juga para imam, ada yang masalah-masalah berat macam itu kepercayaan. Dan memang dibuka oleh Paus ini, kita harus menyelesaikan yang macam ini. Penyelewengan yang macam itu. Lalu juga ada perang di mana-mana. Seandainya biaya perang itu untuk hidup manusia, tidak ada yang berkekurangan. Kalau biaya perang dipakai. Nah ini maka yang sisi kelam gereja-gereja yakni moralitas memang perlu ditingkatkan. Oke.
begitu. Jadi memang ada fase-fasenya, masa kelam itu memang ada ya? Ada masa kelam. Sebagai manusia pasti ada kekurangan, pasti ada fase-fase tersebut. Bukan fase-fase, tapi bergabung ya kebaikan dan kekurangan itu jadi satu. Seperti bubur gitu tercampur. Oke, tapi terus tetap memperbaiki diri ya. Itu arahnya begitu. Sekarang berdasarkan Alkitab ya, ini ditemukan kalau orang mau mencari Tuhan itu ditemukan pada pribadi manusia. Injil Matius bab 25. Waktu para rasul bertanya, di mana saya menemukan Tuhan? Lalu Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau aku lapar, kamu memberi aku makan. Kalau aku haus, kamu memberi aku minum. Kalau aku tidak berpakaian, kamu memberi aku pakaian. Kalau aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kalau aku sakit, kamu mengobati aku. Kalau aku dalam kebingungan, kamu datang menolong aku. Nah, orang yang diberi cerita itu mana saya nggak pernah berbuat macam itu. Nah, kalau kamu peduli pada orang-orang macam itu, aku ada di situ. Maka Paus Fransiskus mendekati orang-orang itu dalam pelayanan orang-orang sangat sederhana itu, dalam penjara, kelaparan, kehausan, dia menemukan Tuhan. Nah, ini yang diajarkan oleh iman Katolik, menemukan Tuhan dalam memperhatikan orang-orang tersingkirkan. Dari Injil Matius bab 25, itu kentara banget. Oke. Dari tim terakhir ada pertanyaan titipan. Dari tim ada pertanyaan titipan, Romo. Iya. Romo, ada nggak orang yang sudah jadi pastor, Romo? Terus mundur jadi pastor, Romo? Lalu menikah atau misalnya? Ada, Romo. Tapi saya nggak usah cerita waktunya. Nah, lain kali supaya saya datang lagi kan. Sekarang saya nggak cerita. Ada, pasti ya. Terus kalau misalnya ada, biasanya dari keuskupan atau dari pastor marah, Romo, atau bagaimana? Kok marah sih? Jangan kata-kata marah kita simpan dulu ya. Ini luar biasa, Romo ya. Saya harus menghormati orang yang mundur jadi pastor. Oh, malah dihormati. Saya hormati, semua wajib menghormati lah. Kalau seperti Dr. Richard meninggalkan iman Katolik, saya hormati. Saya nggak boleh marah, saya nggak punya marah. Kalau orang jadi pastor mundur, saya harus hormati. Dan itu prinsip hidup kan, orang harus menghormati keputusan orang lain. Nah, Paus Fransiskus bisa sampai usia 88 tahun saya kira karena mentalnya begitu. Positive thinking tentang segala sesuatu. Nah, dia melihat alam hampir hancur, dia tetap optimis, punya harapan. Menulis ajaran Laudato Si, ya, ajaran yang ditawarkan Laudato Si. Engkau terpuji Tuhan, lingkungan alam harus dihormati. Oke. Lalu dia mengajarkan pada semua orang yang sekarang banyak kelompok-kelompok, dia mengajarkan Fratelli Tutti, kamu semua saudara, kamu sebagai sahabat. Oke. Lalu Paus mengajarkan bela rasa. Kamu nggak boleh egois, harus bela rasa pada orang yang berkesusahan. Seperti terakhir ada di Gaza, orang Katolik nggak ada, tapi orang yang menderita bela rasa, beliau mendoakan untuk orang di situ. Di Muang Thai ada gempa macam itu, dia doakan bela rasa. Dan menggerakkan masyarakat serta umat, ayo kamu peduli pada yang susah ini. Itu bela rasa. Kalau apa yang kita rasakan tanpa kemarahan seperti itu, rasanya bahagia ya, Romo ya? Itu yang mimpi saya begitu. Baru level mimpi saya. Romo, tapi kalau misalnya nih seorang pastornya, Romo ya, berhenti untuk menjadi pastor, mundur menjadi pastor. Tadi kan kata Romo kan kita hargain, kita hormatin, ya nggak ada masalah, malah kita kasihin, Romo ya. Apakah pastor yang berhenti jadi pastor tersebut
layak kita sebut dengan Yudas Iskariot. Oh, saya nggak mau ngomong itu, ya janganlah. Alangkah kejam gitu. Orang berhenti itu punya alasan. Belum tentu jahat, gitu loh. Orang yang meninggalkan jabatan sebagai pastor itu belum tentu orang jahat. Mungkin hatinya sudah tidak cocok, ya sudahlah kita hormati. Dan kalau mau berhenti sebagai pastor, tidak, saya berhenti sekarang. Nggak bisa. Harus didiskusikan dengan pimpinan, sampai ke Roma dibicarakan dengan ya pimpinan tertinggi gereja. Ini mau berhenti, misalnya hari sebekti mau berhenti, itu yang memberi keputusan boleh berhenti itu paus. Bukan hanya pastor setempat, bukan hanya uskup. Paus ini mendapat dispensasi berhenti. Tidak semudah itu, maka saya tidak ingin berhenti. Repot. Begitu. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pertanyaan dari Dr. Lee ini seperti anak-anak saja, dan ini menandakan bahwa mungkin dari ketidaktahuannya Dr. Lee tentang seluk-beluk agama Katolik sehingga beliau berpindah agama. Tetapi